Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah, kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut
ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, Partai Koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip style aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda.
Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup, karena partai politiknya bisa disogok, karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis, coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang, nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar, harus kita lawan juga.
Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang mama muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan mama muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil.
Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum,
maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah, kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Capres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis,
Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya,
packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia.
Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut
ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, Partai Koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda.
Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga. Coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga.
Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern. Hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang mama muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan mama muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil.
Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern. Hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum,
maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah, kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip style aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis,
Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern. Hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya
packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern. Hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia.
Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah, kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto.
Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis,
Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya
packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia.
Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut
ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, Partai Koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip style aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda.
Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga.
Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang mama muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan mama muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil.
Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum,
maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup, karena partai politiknya bisa disogok, karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis,
Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya,
packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia.
Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut
ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, Partai Koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda.
Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga. Coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga.
tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern. Hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang mama muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan mama muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil.
Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum,
maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah saja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis,
Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya
packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga. Coba kita lihat, ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga. Coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia.
Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut
ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, Partai Koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda.
Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga. Coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga.
Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern. Permat, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya. Packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini. Tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus. Mama Muda.
bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang mama muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan mama muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil.
Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum,
maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis,
Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya,
packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup, karena partai politiknya bisa disogok, karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia.
Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga. Coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto.
Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis,
Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya,
packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga. Coba kita lihat, ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia.
Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga. Coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut
ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, Partai Koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda.
Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga.
Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang mama muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan mama muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil.
Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga. Coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum,
maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis,
Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya
packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia.
Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi
diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis,
Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya
packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia.
Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah, kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut
ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, Partai Koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Capres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda.
Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga.
Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang mama muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan mama muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil.
Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum,
maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis,
Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang gencar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan ke masyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern. Hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya
packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali. Cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belakan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu, Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya, saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah